Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat bergabung seluruh pemirsa TVRI Papua Barat. Selamat menyaksikan program Cahaya Kasih Natal. Bersama dengan saya, Jeffrey Alo, kita akan sama-sama disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami, terlebih khusus bagi setiap pemirsa Cahaya Kasih Natal TVRI Papua Barat. Hamba berdoa biar kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di sore hari ini membawa dampak, menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, bagi setiap mereka yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya ulangi, kitab Yesaya pasal 40 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Di situ perikopnya berkata tentang berita pembebasan, ya, berita pembebasan, di mana waktu kitab ini ditulis bangsa Israel sedang berada pada tawanan atau ditawan menjadi bangsa asing di Babel, ya, sehingga mereka dihukum Tuhan. Nah, akibatnya mereka kehilangan pengharapan. Kita akan baca sama-sama dari ayat pertama. Yesaya 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahan telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh pemirsa TVRI Papua Barat, kita sama-sama belajar di sore hari ini tentang perikop Yesus sumber pengharapan. Ya, memasuki akhir tahun di tahun 2024 ini, saya percaya bahwa pada awal tahun setiap kita memiliki mimpi, memiliki patokan, pegangan, ya, sesuatu yang mau kita kerjakan di tahun 2024 yang kita harapkan akan membawa kita semakin lebih baik. Tetapi benarkah sampai saat ini kita coba renungi, ya, kehidupan yang sudah kita lewati di sepanjang 2024, benarkah semua yang saudara janjikan atau ikrarkan untuk saudara lakukan di awal tahun sudah saudara lakukan sampai dengan hari ini, ya? Karena penelitian mengatakan bahwa 17 hari setelah saudara
mengatakan janji saudara atau ikrar saudara, tidak sedikit orang yang melupakan janji tersebut. Dan saya harap lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari sama-sama di sore hari ini, kita bisa kembali menemukan pengharapan yang baru yang asalnya dari pribadi yang tepat, sehingga kita dapat mengakhiri tahun 2024 ini dengan sukacita dan kemenangan. Ya, kita lihat dari ayat yang kita baca ada beberapa penghalang yang selalu menghimpit kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang kita ikrarkan, ya. Yang paling utama adalah masalah, ya, tekanan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 hingga ayat 8 itu disampaikan, ya, tentang 3 gambaran dari keadaan manusia. Yang pertama ayat yang ketiga, ayat 3 digambarkan keadaan manusia itu seperti padang gurun, ya. Apa artinya padang gurun di sini? Padang gurun itu kita lukiskan, kita gambarkan sebagai hidup di dalam kegersangan dan kesepian, ya, seperti layaknya keadaan di padang gurun. Dan saya percaya tidak ada seorang pun sampai hari ini mau tinggal di padang gurun, karena padang gurun itu lambang dari kekeringan, lambang dari kesukaran, lambang dari segala sesuatu yang gersang dan kesepian. Oleh sebab itu kita butuh satu pribadi, sehingga waktu kita tinggal dalam padang gurun ini ada pengharapan yang bisa membawa kita keluar dari masa sukar yang kita hadapi. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua pada ayat yang keempat dan ayat kelima, itu digambarkan keadaan manusia seperti lembah maupun gunung, ya. Apa arti kata lembah? Lembah ini adalah tekanan hidup yang begitu berat serta waktu yang cukup lama dalam masa pembuangan membuat sebagian orang merasa pesimis dan putus asa, ya. Banyak orang menanti jawaban Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Namun pertolongan itu belum juga datang sehingga itu menghimpit iman mereka, mengalahkan kesabaran mereka, akibatnya mereka ada di dalam situasi yang berputus asa. Ya, situasi kehidupan yang membuat kita kehilangan iman, kita kurang kesabaran dan akhirnya jatuh pada keputusasaan. Ya, apa arti kata gunung? Ya, gunung di sini adalah kondisi atau sikap hati yang menggambarkan kesombongan atau keangkuhan diri dengan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu pemirsa Cahaya Kasih Natal TVRI Papua Barat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kondisi ini sangat berbahaya. Ya, apabila saudara merasa saudara mampu untuk menyelesaikan masalah, maka sebenarnya saudara sedang memulai masalah tersebut. Ya, kita memiliki banyak keterbatasan, kita memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu kita tidak mampu menyelesaikan kehidupan atau tantangan masalah kita ini seorang diri. Ya, kita butuh seorang pribadi yang tanpa batas. Siapa dia? Kita akan melihat sebentar, ya. Lembah dan gunung ini harus diratakan agar kenapa? Tidak lagi menjadi penghalang relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan diri sendiri. Ternyata keputusasaan, kesombongan dan keangkuhan diri ini menjadi penghalang bagi setiap kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan sendiri katakan Allah sangat membenci orang yang sombong, orang yang angkuh Allah sangat membencinya. Sehingga tidak mungkin bagi kita apabila kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, kita lihat selanjutnya kondisi yang ketiga, gambaran yang ketiga dalam Yesaya pasal 40 ini, ya, tentang keadaan manusia di ayat 6 hingga ayat yang ke-8 digambarkan keadaan manusia yang rentan terhadap teriknya matahari. Teriknya matahari ini artinya apa? Matahari itu berbicara tentang masalah kehidupan yang bisa membawa kita berdampak sehingga kita kalau kita bilang itu mudah emosi, ya, cepat marah, dan ini sangat rentan
Bapak Ibu, akhir-akhir ini masalah yang sekecil yang kalau kita tanggapi dengan hikmat yang benar, sebenarnya itu bisa membawa kedamaian, membawa damai sejahtera, tetapi karena ditanggapi dengan mindset yang keliru, maka akibatnya ya terjadi perpecahan, bahkan tidak sedikit hari-hari ini keluarga terpecah karena masalah dalam kehidupan. Padahal kita tahu masalah itu Tuhan pergunakan masalah supaya setiap kita atau umat percaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi gambaran yang ketiga ini digambarkan sebagai teriknya matahari. Artinya apa? Pengharapan manusia ini sering layu dan kering oleh karena masalah yang menerpa kehidupan kita. Digambarkan pada ayat yang tadi kita baca, rumput, ya, rumput dan bunga yang mudah layu, ya. Disitulah kelemahan kita, ya. Kabar baiknya, Kristus telah datang untuk membawa pengharapan bagi mereka yang kesepian dan kegersangan, bagi mereka yang kehilangan atau putus relasi yang tidak harmonis, dan Dia adalah pribadi yang menyediakan pertolongan bagi setiap orang yang putus asa. Ya, sebelum kita masuk pada penghujung dari renungan firman Tuhan ini, saya mengajak mari kita ambil waktu untuk merenungkan kehidupan kita secara pribadi. Apakah saat ini kehidupan saudara bagaikan orang yang berada di padang gurun yang gersang dan sepi? Apakah saat ini relasi saudara dengan Tuhan, sesama, bahkan dengan diri saudara sendiri tidak harmonis? Dan apakah saudara menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan saudara dalam menghadapi panasnya gelombang kehidupan? Mari kita renungi kembali kebenaran firman Tuhan ini. Setiap kita memiliki keterbatasan. Kita tidak mampu untuk bisa menyelesaikan tahun ini dengan kemenangan, dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh satu pribadi yang memiliki karakter, sifat yang maha kuasa, yang memiliki kekuatan, memiliki kasih, memiliki hikmat dan kesetiaan yang tidak terbatas. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya jawaban bagi saudara dan saya untuk bisa melewati tahun ini dengan kemenangan. Saya rindu untuk berdoa bagi saudara, namun sebelumnya saya mau sampaikan bahwa jangan kehilangan harapan hanya karena keadaan. Ya, berharaplah selalu pada Tuhan yang mampu mengendalikan keadaan. Artinya apa? Saudara jangan pernah dikendalikan oleh keadaan atau situasi. Saudara harus ingat bahwa keadaan dan situasi separah apapun itu tidak dapat mengubah karakter Kristus. Ya, kita percaya pada Tuhan, Dia sanggup membawa kita menjadi umat pemenang. Ya, dan satu lagi. Tanpa Tuhan, kehidupan kita tidak akan memiliki tujuan, ya. Dan tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Ya, harapan kita hanya di dalam Yesus. Jadi Yesus adalah sumber pengharapan bagi saudara dan saya. Saya mau berdoa bagi saudara saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, yang mana Tuhan Engkau rela melepaskan keilahian-Mu, kemuliaan-Mu untuk lahir sebagai manusia yang terbatas. Meskipun Engkau adalah pribadi yang tidak terbatas, Engkau rela menampakkan kemuliaan-Mu bagi setiap kami untuk memerdekakan kami. Tuhan, kami percaya Engkau bukan datang sebagai penghakim, tapi Engkau mau datang bagi kami untuk mendamaikan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni kami bila kami sudah jatuh,
kami sudah jauh daripada Engkau hari-hari ini. Di akhir tahun ini Tuhan, kami berdoa biarlah di waktu sisa yang ada ini kami boleh merasakan kembali pengharapan kasih yang daripadamu ya Tuhan. Sehingga menolong kami untuk dapat melewati tahun ini dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau datang ke dunia untuk memberikan pengharapan bagi orang-orang yang mengalami kegersangan, mengalami kesepian, mengalami masalah dalam relasi dengan Engkau sesama dan terutama diri sendiri, dan ada di dalam ketidakberdayaan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala masalah-masalah yang kami hadapi hari ini. Dan saat ini kami mau menyerahkan seluruh harapan-harapan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa pengharapan kepadanya tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah acara program Cahaya Kasih Natal TVRI Papua Barat ini menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memberkati setiap mereka yang mendengar, sehingga nama Tuhan semakin nyata. Biarlah Tuhan program ini menjadi garam, menjadi terang yang terus menerangi, membawa umat Tuhan, membawa ya Tuhan penuaian yang besar lewat acara ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Pengharapan, kami berdoa. Amin. Ya. Dengan demikian kita telah selesai dengan acara kita di sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh kebersamaan dari pemirsa yang dikasihi Tuhan. Kita akan berjumpa di acara yang sama, di program yang sama, di waktu berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru di 2025. Tuhan beserta kita. Amin.